mendapatkan penjelasan mungkin dari Pak Haryanto Halim atau Pak Tony Harsono untuk apa wayang potehi ini seperti apa, atau kegiatan ini kenapa kok ada begitu. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi secara langsung dari beliau Bapak Haryanto Halim maupun Pak Tony Harsono. Baik. Ya, wayang potehi ini sudah banyak yang membahas, bahkan sudah ada bukunya bagus-bagus, kemudian ada filmnya, ada, ya sudah banyak penelitian lah Pak Tony di tempat Gudo Jombang itu. Peneliti itu banyak sekali ya, berdatangan, magang dan lain-lain. Nah, tapi Pak Tony kemudian berkata bahwa sebenarnya untuk menjaga kelestarian wayang potehi ini yang dibutuhkan itu dua hal. Ini seingat saya ingat. Satu, itu dibantu nanggap itu aja, supaya dalang-dalangnya, pemain-pemainnya bisa dapat penghasilan. Kalau enggak itu, kalau pas nganggur, ini yang diceritakan Pak Tony, dalangnya itu kadang jadi tukang becak, jadi tukang parkir, jadi nasibnya itu tidak menentu. Tapi kalau tanggapannya bisa cukup rutin, itu akan sangat membantu sekali untuk melestarikan. Oh ya, oke, nanti kita bisa pikirkan. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, kalau kita bisa punya mobil yang panggungnya bisa taruh di dalam sehingga nggak usah bongkar pasang panggung lagi. Karena kalau yang sistem sekarang panggungnya harus dibongkar pasang, kemudian harus bawa mobil satu lagi untuk orang dan lain-lain, terlalu ribet. Jadi kemudian saya pikir oh ya ada baiknya juga ya, memang kalau ada panggung dan ringkes. Kalau mau panggungnya sudah dalam mobil, ya sudah, mobil parkir langsung main bisa. Itu usulannya Pak Tony. Nah, itu juga akan membantu sehingga wayang potehi nanti bisa lebih leluasa. Ini bahkan kadang mau keluar pulau, keluar kota jadi susah karena mobilitasnya. Lah, kalau ditanya lah kenapa saya sebagai pengusaha di Marimas tertarik dengan hal itu, buat saya mungkin yang menarik sekali adalah meskipun wayang potehi ini mungkin peminatnya belum banyak, dulunya banyak kemudian menurun, tapi nilai historis dan filosofisnya sangat tinggi, dan yang terakhir nilai sosialnya yang saya sorot terutama. Apa itu nilai sosialnya? Yaitu pembelajaran soal toleransinya itu di depan mata untuk wayang potehi, bukan di kisahnya tapi di pemainnya ini. Pemain wayang potehi hampir semua sekarang ya Pak ya, apa semua? Hampir semua tidak ada yang Tionghoa, itu aja. Wayang potehi yang akarnya Tionghoa sekarang ini hampir semua nggak ada yang Tionghoa. Jadi saya kaget, bahkan mohon maaf saya mungkin agak nggak nganggep pada saat pertama kali ke Gudo dikenalkan dengan para pemain dalangnya, wayangnya iki apa iso main tenan to iki rupane. Dan ternyata waktu mereka main saya harus diam dan kemudian harus ya respect lah. Dan yang luar biasa buat saya toleransi adalah mereka yang notabene orang Jawa lebih mudeng ritual, lebih mudeng tata cara wayang potehi daripada saya dan bahkan mungkin teman-teman lain yang Tionghoa. Nah ini menurut saya nilai sosial yang tingginya di sini. Sebenarnya ini keinginan saya sudah lama, dan saya beberapa kali bertemu dengan bos-bos itu, saya cerita nggak ada yang respon. Nah, baru ketemu Pak Hari ini saya langsung direspon dan direalisasi untuk mobil keliling ini. Karena saya cerita untuk melestarikan seperti yang diuraikan Pak Har tadi, banyak tempat-tempat yang jauh kalau mengentaskan potehi ini berat di ongkosnya, transportnya apa. Jadi kalau kita bisa keliling, mereka mentasnya nggak terlalu mahal gitu. Jadi, sambil memperkenalkan rencana kami kan keliling Nusantara gitu. Nah, perkenalkan saya sebenarnya bukan dalangnya, saya hanya pemilik grup potehi ini, dan saya memfasilitasi semua teman-teman pemain potehi. Jadi siapa yang kesulitan peralatan apa semua saya bantu. Seperti itu. Sekian Pak ya, terima kasih. Pak Tony ini bukan dalang tapi bisa dalang dulunya, ya toh? Bisa dikit-dikit lah, ya toh? Diundang disuruh dalang di acara kedutaan Amerika itu saya dalang di sana. Ini sudah sampai ke Taiwan, ya?
Taiwan. Terus mana lagi Pak? Jepang, Jepang. Penang. Penang. Bahkan sebenarnya mau diundang ke Belanda ya. Iya, 2 kali undangan gagal. Jadi ini apa aset loh ini Pak Tony ini. Tapi saya tahu ceritanya Pak Tony yang agak lucu menurut saya. Jadi gini, sebenarnya Pak Tony ini dilarang untuk ngurusi wayang potehi oleh papanya ya. Iya, nggak boleh. Kenapa ya Pak ya? Ya, dia papa saya bilang kamu jangan jadi dalang, hidupnya susah katanya. Karena papanya dulu dalang, kemudian hidupnya susah, kemudian ninggal wayang potehi jadi biokong ya, Iya, jadi biokong. penjaga kelenteng di Gudo itu ya. Iya. Makanya Pak Tony diwanti-wanti jangan jadi dalang wayang potehi. Iya. Karena kenapa wayang potehi itu Pak? Kalau dimainkan, Iya, jadi nasibmu nanti seperti boneka itu sendiri, seperti ini misalnya. Enggak, ini filosofinya. Kenapa kok papanya ngelarang Pak Tony? Jadi kalau pentas kan gagah gini, bisa main perutnya terisi. Jadi kalau nanti saat nggak pentas, perutnya kempes, nah seperti ini. Nah ini memang kenyataan seperti itu. Nasib pemain-pemain potehi seperti itu. Kalau sudah nggak main, nasibnya ya seperti ini. Dikelewer kayak matangnya kempes gitu loh. Ya, kempes seperti itu. Ya. Dimainkan dikit Pak, cobain Itu Pak. yang nggak bisa. Ya ini kan tokoh raja ini ya. Itu awal. Jadi kalau potehi itu ada sulu-sulu. Namanya apa kalau potehi sulunya? Sulampek itu. Sulampek. Nah, Sulampek itu mungkin dari bahasa Hokkien tapi terus jadi Jawa ngono ya. Makanya Sulampek itu. Jadi itu kadang sulu. teman-teman Jawa ini kalau main di luar negeri apa pakai solonya itu diketawain di sana. Jadi bahasa Hokkiennya sudah meleset semua. Jadi orang dalangnya Pak Tony ini pernah tampil di Taiwan, pikirnya sudah ngomong Hokkien, jebule orang Taiwannya nggak mudeng karena Taiwan apa Hokkiennya sudah Hokkien Jawa. Iya. Orang Taiwannya nggak ada yang mudeng itu ya Pak ya. Iya betul. Lah Pak Tony ini juga termasuk apa ya? Penggemar wayang potehi yang masih cukup pegang pakem gitu ya. Iya. Jadi raja itu mesti topinya harus gimana gitu ya? Iya. Bajunya harus kuning. Harus kuning. Jarinya itu harus 5, itu ada aturan. Oh kalau yang lain nggak 5 nggak apa-apa. Kalau raja harus 5. Yang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu misalnya dan itu harus Ini raja. raja karena bajunya kuning ini Iya, raja oh, masih. iya. Terus bajunya masih naga gitu ya. Iya, naga. Topinya juga nggak boleh sembarangan. Iya, ini ada topi raja. Lah, kadang memang yang sekarang ini para pemain wayang potehi atau penggemar kadang berimprovisasi. Iya. Yang mungkin Pak Tony kadang kurang setuju. Iya, banyak yang menyimpang sih. Banyak yang menyimpang. Bahkan kebablasan namanya dirubah-rubah semaunya. Misalnya senjatanya juga harus pakem ya. Harus pakem. Harus pakem ya. Kuankong itu senjatanya apa? Harus golok. Golok misalnya. Harus. Terus tunggangannya, ya kan? Kuda. Harus kuda. Kudanya warnanya itu Ya, mungkin itu merah. merah. Ya. Jadi banyak peneliti, dosen-dosen itu yang improv yang semaunya sendiri, bahkan banyak yang nyimpang-nyimpang. Jadi Sampai Kinte waktu di Semawis kemarin. itu saya sampai nangis loh. Iya. Lihat ceritanya. Artinya saya baru sekali itu melihat penampilan wayang potehi dari awal sampai akhir dan ternyata memang luar biasa. Iya, luar biasa. Musik-musiknya juga. Musiknya ya. Oh jadi Shinjin Wei dan sampai Intai. Sampai Kinte. Sampai Intai ya. Iya. Oke. Terus ini dengan harapannya kalau ada mobil ini nanti gimana Pak Tony? Harapan saya ya tadi Pak, dengan adanya mobil ini kan kita bisa keliling ke jauh Pak. Yang mentas kan juga nggak berat. Jadi misalnya Gitu, ya. kita sudah datang, mereka hanya nggak terlalu mahal lah misalnya. Enggak usah bongkar muat juga Nggak gitu usah ya. bongkar muat. Jadi kalau kita pentas di tempat-tempat lain kan biasanya pasang panggung dulu, Ya. itu kan repot. Kalau sudah ada mobil ini kan kita langsung main. Dan Mana-mana ini bisa. enaknya kalau ada gini mau ke sekolah misalnya Iya. hari ini ke sekolah A besok sekolah B pindah Iya, cepat sekali sekali. ya Cepat, iya. jadi tolong para wartawan tolong diumumkan ke sekolah-sekolah Iya. kalau mau nanggap universitas kan kasih nomornya nanti Pak wartawannya Iya, iya. jadi tolong sekolah-sekolah yang mau nanggap universitas komunitas instansi pemerintah bisa hubungi Pak Tony nanti beritanya ditulis Iya, ya iya, Pak iya, Tony Pak. langsung Pak Tony langsung ya Iya, nggak nomornya Kalau ulang tahun bisa panggil. Heeh. Bisa. Oh, Di Sangrila itu ulang tahun nggak potehi juga. Sangrila. Kayu jati. Ini nggak ada yang cetak, nggak ada yang cuma jati. Dan ini kayu ini sebenarnya utuh Pak, nggak pakai dipecah terus ada yang Oh ini utuh utuh, dilubangi utuh semua. oh. Jadi bukan di lem bukan. Dan ini fuhean ini ya Ini nama grup kakek saya ini buahan ini.
Fu artinya Bu rezeki dan keselamatan. dan keselamatan. Fu Hean itu artinya rezeki dan selamat. Ya. Apa enggak itu yang kita semua mau sih sebenarnya? Ya, seperti ini juga Pak. Ini Ui ini juga ada artinya. Ya, ini burung bango. Burung bango itu kan melambangkan panjang umur. Terus kelelawar melambangkan rezeki. Rezeki. Terus ini bunga ini di 4 musim bermekaran. Jadi Wah. harapannya mari Mas rezekinya bersenambungan. Nyeneng kayak ya, nak. Ya, amin. Pak, untuk sesi potret kepala ini masuk aja. Oh iya, benar Pak. Harus Pak. Oh, saya ikut. Aku jalur sini. Harus pakai hongki aja. Ini hongkinya ini. Sing bener lho Pak, oke nih. Aku di sana Pak. Nah, gitu Pak. Nah, sip. Nah. Ya. Ya, sip. Ya. Tapi saya gini-gini toh. Kita maju mundur ya. Pertama ini impian saya sudah lama ini. Ceritaan untuk usir Pak Gedruk lah. Pak, berarti formatnya kalau main gini ya? Iya. Menghadapnya Ya, tempatnya di dalam, ya. Iya. Mainnya di dalam. Coba dibuka lagi. Iya. Pak, besar Pak. Di dalam semua. Ada. Pak, jumlah pemain musik dengan dalangnya berapa orang? Sekali panen itu 5 orang. 2 mainkan boneka, yang 3 itu pemusik. Ya karena angkat sopir, kita bagian yang ini toh nanti dikasih sok kapten. Kita main dalangnya itu luar biasa loh ya Pak. Turun yang gila bisa. Apa tapi dalangnya ya butuh maem itu. Jadi artinya mobil ini diharapkan nanti bisa menambah jumlah tanggapan lah orang yang nanggap nantinya dengan wayang potehi itu. Itu Pak. Kalau realitasnya sekarang peminat potehi itu seperti apa Pak? Ya ini kan sekarang mulai berkembang lagi ya. Kan sempat dilarang itu potehi seolah mati suri ya. Terus setelah dicabut larangan oleh Gus Dur itu sekarang berkembang nggak hanya di Kelenteng. Jadi sebenarnya ini banyak juga sudah berkembang, banyak pemain muda juga tumbuh, pementasan nggak hanya di Kelenteng. Dalangnya sekarang berapa Pak Tony? Ada 13 lebih. Loh, Ya. jadi siap loh Iya. untuk 13. berkembang. Iya. Kalau cuma Itu tinggal khusus Jombang atau seluruh Indonesia? seluruh Di Indonesia itu hampir pusatnya di Jombang. Jombang. Oh, Jombang. Ada Surabaya, Jombang ya. Jadi pos 12 itu siap dikembangkan Iya. lagi. Ini apakah ada kaitannya dengan Gus Dur Pak? Sebenarnya kalau potehi enggak ya, cuma kalau berkembang lebih berkembang ya. Karena dicabutnya Iya. Cabut itu ya. larangan. Mungkin boleh bisa dikembangkan nggak cuma untuk ritual kelenteng ya Pak. Iya. Saya bilang untuk peresmian misalnya. Lah nanti Pak Toninya menyesuaikan peresmian kantor misalnya. Ya kamu bisa nanggap apa atau pakai upacara apa tapi pakai wayang potehi bisa loh. Gitu. Terus acara apa ulang tahun Ulang misalnya. tahun, iya. Jadi nanti tugas kami saya janji Pak Tony nanti ngojok-ngojoki pengusaha kamu ada pembukaan pabrik baru atau kantor baru boleh panggil wayang potehi biar selamat lancar ya toh Ya, Pak? ya, didoakan. Jadi Tony masih ngapain mau berduit?
Sorry. Yang mau minum ada Milky Mas yogurt rasa mangga dan Parimas kelapa pandan wangi.